Ini gedung selalu memakan korban jiwa di setiap tahunnya. Coba kalian tebak, ini gedung mana? Ada sekitar berapa hari ya, 5 hari atau berapa hari. Saya nggak tahu kalau teman saya itu BAB juga di lantai 3. Saya diliatin katanya. Saya lagi cuci tangan di wastafel. Ada dia di belakang saya katanya. Kejadian lu sama gua, saya bilang gitu. Belum lama. Itu sebenarnya udah ada meninggal sekitar 1 tahunan deh. Di belakang saya tuh diem aja. Sering nggak Pak di situ kejadian itu misalkan ada yang meninggal atau gimana? Dari security, rata-rata security sih. Dari teman teknis itu ada 2. Ada 2. Itu selang waktunya ingat ya Pak berapa tahun gitu, berapa bulan itu? Per 3 tahun akhir. Per 3 tahun. Halo Sobat Buntu, ketemu lagi dengan saya CEO Jalan Buntu. Di video kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman kerjanya yang selama ini selalu diganggu, dan langsung aja kita kenalan. Pak, ya. Gimana kabar? Alhamdulillah. Kenalan dulu, belum kenal ya. Namanya siapa Pak? Pak Eka. Pak Eka. Pak Eka. Tinggal di mana? Saya tinggal di Tambun. Tambun? Iya. Jauh dong ke sini Pak? Bukan jauh lagi Mas. Ada 3 jam setengah. Nyampe ke Bandung ya? Iya, capek. Udah pesan minum belum? Udah. Udah. Pesan apa tadi? Udah ngopi saya tadi. Oh. Nih, ini daftar sajen Pak. Pesan minum dulu. Air putih aja saya. Air putih? Air putih aja. Baik, saya air putih juga ya. Nah, Pak Eka. Iya. Mau cerita apa nih? Saya mau cerita kerjaan yang saya dulu. Oh. Bukan yang sekarang gitu. Iya. Saya kerja tahun 98 sampai tahun 2000. Oh, sebagai apa Pak? Teknisi saya. Oh, oke. Habis ini cerita ya? Iya, siap. Oke. Nah, Sobat Buntu, pokoknya jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Baik. Nah, ini minumnya Pak. Sesuai pesanan. Iya. Air Makasih. putih. Diminum dulu boleh? Iya, boleh. Ya. Makasih, Bay. Ya. Oke, Pak, kita lanjut nih. Iya. Jadi, awal mula ceritanya itu seperti apa, Pak, di pekerjaan yang sebelumnya ini? Ya, kita kan kerja di gedung 25 lantai nih. 25 lantai itu kebenaran disewa-sewain buat perkantoran. Nah, itu saya kerja di bagian maintenance atau teknisi gedung ya. 25 lantai. Kebetulan saya itu kerja di shift. Ada shift pagi, siang, malam, libur. Itu shift itu dibagi 2 pagi, 2 siang, 2 malam, 2 libur. Gitu. Nah, itu kalau misalnya itu kita kerjanya itu kalau ada komplain, kalau ada trouble, dan pengecekan rutin gitu. Pernah waktu itu ada chief security dari TNI ya. Kebenaran saya juga dekat sama dia. Kalau jaga malam itu ketemu dia itu saya ngobrol. Nah, habis itu dia bilang, "Baik, saya belum pernah ke ruangan dak atas," katanya gitu. "Oh boleh, nanti dan jam-jam 12 kita ke atas," sudah saya bilang gitu. Karena di jam segitu kan santai. Kebetulan kita itu satu shift itu 2 orang. 2 orang gitu kan. 12 apa nih Pak? Siang apa malam? 2 orang pagi, siang, malam. Jadi shift 1 jam 7 sampai jam 3. Shift 2 itu jam 3 sampai jam 10. Shift malam itu jam 10 sampai jam 7 pagi gitu. Terus aja berjalan begitu kan. Nah, pas saya shift malam itu chief security itu ngajakin saya muter. Kebetulan ruang paling atas itu kan ruang dak.
ruang yang nggak semua orang bisa masuk, kecuali teknisi yang bisa masuk ke ruangan itu kan, karena ada tangga lagi, ada tangga lagi ke atas lagi, itu kunci memang teknis yang pegang. Sampai atas, sampai ruang dak paling atas itu, kita kan kalau naik itu lewatin berapa tangki hidran, tangki sprinkler, mesin exhaust, ada 2 yang besar, baru naik tangga lagi. Itu ruang kontrol lift di situ kan paling atas. Itu paling atas lagi ruang dak. Ngobrol-ngobrol di ruang dak itu sekitar jam 12 kita masih ngobrol. Itu tiba-tiba itu dia tahu kenapa kayak harimau begitu. Raung begitu. Saya cuma berdua, dia doang. Saya lagi duduk begitu, dia lagi ini kayak harimau begitu. Saya belum pernah melihat orang itu bisa salto bakali begitu kan. Bang. Astaga, ini kenapa nih? Saya mau kabur. Jauh rutenya ke sana dulu dan akan turun lewatin ruangan itu lagi yang kosong-kosong itu kan. Bang. Kayak orang berantem. Aduh, gimana nih? Saya duduk, cuma saya ngeliatnya itu, saya sambil ngelirik-ngelirik begitu. Pas udahan. Nah, dia capek tuh. Dan, ayo turun. Saya bilang begitu kan. Ayo, katanya. Turun tuh. Sambil cerita. Kenapa, Dan? Ada yang datang, katanya dia gitu. Itu jahat benar, katanya dia gitu. Ada yang datang, katanya. Begitu turun, kita kan turun itu, ruangan itu juga kosong. Karena memang ruangan itu kan tempat tangki-tangki semuanya. Begitu lewat tangki pertama, tangki kedua, coba kamu lihat tuh, kata di atas. Dan ada mata, Dan. Mata doang. Mata nyala gitu. Aduh, gimana, Dan? Dia karena dia berani ya, namanya TNI ya. Kayak ngusir begitu. Udah tuh. Ayo Pak, kita turun Pak. Ya udah turun. Udah selesai tuh. Itu kejadian pertama, Bang. Kejadian pertama. Nah, terus di kejadian selanjutnya itu kebenaran sistem otomatis kita itu keganggu. Jadi kita pengecekan kontrol semuanya itu manual. Kita pengecekan kontrol itu manual. Itu kan kalau udah jam 10, kita kan ada 6 lift nih. 6 lift. Jadi kalau udah jam 10 itu 2 lift harus standby. Gitu loh, buat tenant yang kerja sampai malam begitu. 1 lift kita hidupin manual kan. Kita hidupin manual. Nah, pengecekan dari lantai 25 tuh. Dari lantai 25. Pengecekan lampu. Kita kalau masih ada nyala gitu, kita off dari panel kan. Dari panel. 25, 24, 23. Aman tuh. 22, 21. Pengecekan tuh. Di lantai 21 itu namanya lift kalau udah kita operatorin, namanya kita teknisinya kan. Panel dalam kita buka, kita matiin semuanya, switch-switchnya, lampu otomatis mati kan, pintu kebuka, memang gelap. Begitu kita ngecek berdua sama teman, kita muter, udah selesai, balik lagi. Itu temen mau masuk lift aja. Saya tarik, lihat dulu liftnya ada apa enggak, saya bilang begitu. Enggak ada liftnya. Teman saya langsung geletak. Astaga. Langsung geletak. Kebenaran kita lantai itu memang nggak ada indikator lantai berapa, cuma indikator tanah sama turun doang gitu loh.
Kita lari ke ruang kontrol, nilip ada di mana kan? Di ruang kontrol kan ada kedetek nilip ada di mananya kan? Ada di 12A. Kita kejar lagi ke 12A tuh. Kejar lagi 12A. Nggak ada. Nilipnya kagak ada. Kita balik lagi ke ruang kontrol. Ada di 21. Wah, ada di 21 lagi nih. Kita kejar ke lantai 21. Posisi lift balik lagi seperti semula gelap. Itu kalau teman saya main masuk aja, aduh. Jatuh. Kejadian itu bukan saya aja yang ngalamin. Teman saya juga ngalamin. Cuman dia di lantai 3. Gitu. Itu kan udah penyelakain banget ya ininya ya. Gitu. Nah, habis itu ganti yayasan kan? Ganti yayasan gitu. Deket juga sama chief security. Lagi saya deket gitu. Ngobrol sampai saya pulang malam. Pak Eka mau kemana? Mau nongkrong dan di mana? Di hutan kayu. Ya udah saya ikut. Tiap malam itu ikut sampai dia itu tahu saya pengurus bulu tangkis ya. Jadi itu Jenny di Matraman itu dia sediain lapangan karena saya pengurusnya. Ini kalau bukan Pak Eka pengurusnya, nggak mungkin saya sediain katanya gitu. Disediain sama dia sampai dia ininya. Nah sewaktu-waktu dia ngajakin saya pergi juga. Pak Eka sekarang ikut saya. Mana Dan? Kita ikut aja. Nggak taunya saya udah diajak tempat-tempat begitulah di Jatinegara ya ininya ya. Yeah. Dan saya takut Dan, saya belum pernah ke tempat begini. Kan jalan sama saya katanya gitu. Oh semuanya di negara itu hormat sama dia semuanya. Hormat sama dia. Sampai suatu ketika itu dia sakit. Dia sakit. Dia sampai sakitnya leper sempat di opname di ICU sampai dia keluar dari rumah sakit. Dia pakai pakaian dinas. Kebetulan saya lagi standby. Dia ketok ruangan saya lagi ngobrol sama manajer sama teman-teman saya kan di ruang kontrol. Pak, saya mau bicara dengan Pak Eka katanya. Dan sebentar lagi Dan, nah saya mau aplusan nih jam 10 menit lagi Dan, tunggu di depan ya Dan. Saya bilang, oh iya Pak, tunggu di depan. Dia ngajakin ngobrol dan kita ngobrol di lantai 7 aja Dan. Parkir tuh, karena enak ngobrol di situ juga bisa ngerokok kan, bisa ngerokok, ngobrol-ngobrol gitu. Dia bilang, Pak Eka, nanti kalau misalnya saya udah sembuh, memang dia tidurnya di situ, kadang-kadang nginep dia, sebelahan sama ruang kontrol saya, sebelahan. Temenin saya ya, oh iya siap Dan, yang penting sampai sembuh dulu Dan, iya katanya dia. Nggak lama habis dia ngobrol gitu, besoknya dia sakit lagi. Masuk rumah sakit. Saya nggak nengok sampai dia pulang. Anak buahnya itu nanya ke saya, bilang ke saya, Pak, ditanyain sama komandan. Iya, ntar beberapa hari ini saya nengok nih, saya bilang begitu. Begitu nengok kondisinya udah kurus, udah ini. Beneran jauh banget rumahnya Citayam. Nengok. Saya mau balik aja dia berat banget buat saya balik karena istrinya lagi umroh. Beneran dia sendiri. Iya. Di situ saya balik. Nggak lama saya balik, dari saya nengok dia, ada sekitar 3 hari itu dia meninggal. Dia meninggal. Saya nggak bisa nengok karena saya waktu itu pas jaga. Ada kejadian itu dari dia meninggal itu ada sekitar semingguan kebenaran lampu di parkir itu padam satu lantai
Saya ngecek tuh penyebabnya apa kan. Penyebabnya apa. Udah selesai, begitu saya turun. Karena kan memang untuk 910 itu kan memang harus hidup terus. Karena untuk tamu. Untuk tamu mobil yang bisa untuk kerja malam itu kan di situ. Begitu saya turun lewat ram yang mobil itu buat naik turun, nggak lewat lift. Itu begitu di lantai 7 tempat saya ngobrol sama dia, ada dia di pojok sana lagi duduk. Astaga, dia lagi begini. Astaga, dia udah merinding saya. Saya tetap turun, saya nggak samperin. Saya tetap turun. Cuman dia begini aja, duduk aja. Pakaian dinas. Waktu terakhir dia ngobrol sama saya itu. Yang saat-saat terakhir itu. Persis Bang. Saya langsung turun aja. Saya kagak samperin. Saya langsung turun. Nah itu, habis itu ada kejadian lagi ya. Ada kejadian lagi, kebetulan itu di lantai 3 tempat saya kerja yang dulu itu kosong, udah 3 tahun kosong lah gitu. Kosong, saya BAB di situ. Karena kosong cuma satu lampu pijar doang kan yang nyala kan. Karena di toilet itu juga nggak ada cahaya matahari bisa masuk karena ketutup rapat semua. Habis itu saya habis BAB. Nah, di wastafel itu kan ada cermin gede tuh, cermin besar tuh. Saya tengok ke cermin, astaga, kok ada orang ya? Saya nengok ini nggak ada. Saya turun lewat exit dari lantai 3 ke lantai 1 lewat exit karena pintu toilet sama exit bersebelahan gitu. Daripada saya naik lift harus jalan jauh lagi kan, takutnya saya nunggu lift lagi nih, kelamaan lagi nih. Saya kabur lewat exit sampai lantai 1. Itu kejadian itu saya nggak cerita ke temen, nggak cerita. Ada sekitar berapa hari ya, 5 hari atau berapa hari. Saya nggak tahu kalau teman saya itu BAB juga di lantai 3. Gitu. Habis BAB, dia cuci tangan. Dilihat di wastafel, ada dia lagi. Di belakang dia. Dia kabur sama saya lewat lantai 3 sampai lantai 1 tuh. Lantai 3 sampai lantai 1. Cerita ke saya. Nah, itu security yang udah meninggal siapa ya? Nanti security yang ada itu yang di belakang wastafel itu udah meninggal. Kenapa emang? Saya bilang itu. Saya diliatin katanya. Saya lagi cuci tangan di wastafel. Ada dia di belakang saya katanya. Kejadian lu sama gua. Saya bilang gitu. Belum lama. Saya kagak cerita kan? Saya kagak cerita. Kamu juga ngalamin katanya. Ya ngalamin. Cuma gua kagak cerita aja. Waduh. Itu sungguh itu udah ada meninggal sekitar 1 tahunan deh. 1 tahun. Jadi kita lagi cuci tangan karena cerminnya kan besar. Kelihatan ke belakang. Karena lampunya juga redup kan, lampu kuning gitu, cuman 1 gitu. Itu jelas banget dia lagi berdiri. Lagi berdiri di belakang. Saya tengok gak ada. Gimana nih? Udah mana lantai kosong lagi. Saya kagak cerita ke temen. Nah, temennya akhirnya cerita sendiri dia. Yang saya tahu itu dia meninggalnya karena sakit cuci darah. Gitu. Cuci darah. Waduh, katanya dia gitu. Itu jelas banget katanya dia gitu. Di belakang saya tuh diem aja. Nah, kebetulan kan ini kan anak buah yang dari chip yang
sakit leper itu yang dekat sama saya itu, dia anak buahnya. Kebetulan meninggalnya duluan Cipnya gitu. Nah, nggak lama dari Cipnya meninggal itu ada selisih setahun lah dia meninggal gitu. Nah, habis itu ya udah saya nggak berani lagi ke lantai itu, dia juga nggak berani ke lantai itu, ke lantai 3 itu, karena kalau kita ke lantai 1 itu kan umum, semuanya pada ke situ kan. Nah, jadi ngantri gitu loh. Kebenaran kalau untuk yang kayak yang security cleaning itu kan nggak boleh dia untuk akses untuk pakai toilet umum. Nah, toilet lantai, bolehnya akses umum doang dia. Nah, kalau untuk kita kan namanya pengelola kan bebas lah gitu loh, memakai di mana. Nggak berani lagi sampai lantai situ. Gitu. Nah, ini ada kejadian lagi. Kita kan satu shift itu 2 orang. Kebenaran itu kalau memangnya habis selesai shift malam, shift siang, jam 10 ke atas itu overtime. Nah, ini AC lift lah. Kita servis AC lift gitu kan. Namanya ruangan kita kan udah besi, udah ketutup semua, udah besi gitu kan. Ngobrol itu. Ruang AC-nya kan gede banget ya, ruangan ini kan. Kita sisir tuh evaporatornya tuh, karena kan banyak kan tidur. Nah, gitu. Ngobrol dah tuh sama teman, ngobrol gitu. Sampai berhenti ngobrol. Udah kecapean ngobrol kali ya. Kita sisir. Saya dengar kayak gimana ya, kayak suara anak kecil atau balon ngekok gitu, ngekok sama flush toilet. Padahal lantai itu kosong karena tendannya udah tutup kan, udah pulang kerja lah, udah after office hour gitu kan, jam 12 malam. Kedengarannya jelas banget sama suara kayak perempuan jalan tak tok kayak hak begitulah. Makin jelas, makin jelas. Sini teman saya. Saya nengok teman saya kira dia kagak dengar. Dia nengok saya juga. Dengar nggak? Iya. Suaranya kok makin jelas ya. Teman saya kan menguji Inggris, ngetok-ngetok pipa tuh. Tunggu, jangan ganggu masing-masing katanya. Makin jelas. Makin jelas. Ya udah yuk, turun. Minta temenin security. Saya bilang begitu. Turun, kita keluar dari ruang mesin AC itu kan. Ini kan lift barang. Di sini lobby untuk tenan-tenan lah. Ya, lift barang kan tersendiri kan. Itu pas lagi nunggu lift barang. Karena kan kita kan pakaian kotor-kotor gitu, nggak mungkin lah lewat lift, namanya lift passenger lah, lift buat tenan-tenan gitu. Itu kursi roda yang buat standby security itu jalan sendiri depan kita. Karena pakai roda tuh lewat. Waduh, dah yuk turun, minta temenin security dah. Ayo turun. Kita kagak bilang ke security-nya ada kejadian itu kan, cuma minta temenin aja. Ayo temenin. Nah, kita kerja di dalam, security di luar tuh duduk itu. Dia taunya teriak, jangan main-mainin kursi katanya gitu. Kemudian security yang saya ajak itu orangnya orang bisa juga. Jangan main-mainin kursi katanya gitu. Dikejar sama dia kan. Nah, tuh apaan tuh? Saya bilang ke teman saya. Lihat. Barangannya main-mainin kursi kata security itu kan. Udah tuh kursinya kagak diam aja gitu. Udah kerja lagi tuh, kerja temenin dia. Yang flash itu juga
masih ada, cuma kagak sesering waktu saya tinggal cuma berdua doang. Namanya kan, flash itu kan kenceng, gitu kan. Nah, tuh apaan lagi tuh? Security itu. Emang berani dia, berani. Security senior lah dari gedung itu dibangun, dia udah standby dari proyek, udah standby di situ. Nah, apaan lagi tuh? Macem-macem aja gitu. Diam tuh udah tuh. Kagak bunyi lagi kan sampai saya sama dia selesai terus. Nah, besoknya itu teman saya juga overtime juga kan besoknya pas dia masuk siang. Di ruangannya yang tinggi-tinggi itu kan ada ruang AC juga. Untuk lantai 25 kan. Lagi kerja-kerja gitu. Itu ada rokok kretek itu nyala di ubin. Sedangkan teman saya itu satu nggak ngerokok, yang satu ngerokok cuman kagak kretek. Siapa nih yang ngerokok kretek begini nih, kata teman saya gitu. Barangan, berani dia, karena senior juga dia, teknisi senior juga dia. Barang nyala, tinggal setengah apa yang nyala itu. Saya mau sebutin mereknya kagak enak juga. Masalahnya ruangan yang dikerjain itu nggak bisa masuk orang lain juga. Oke. Karena dia yang deket dak situ kan, yang dak yang tinggi saya ditemuin itu kan, yang mata itu, nah di situ gitu. Nah ada kejadian lagi, kalau kita itu kan ruang genset kita pisah dari ruang kontrol kita. Jadi kita kalau misalnya mau ngecek itu kan tiap jam pemakaiannya berapa, di kilometer, di ampernya berapa, semuanya dicatat kan. Tiap jam itu kita cek. Kebetulan saya aplusan sama shift siang itu. Shift siang itu memang orang itu nginep di kerjaan, karena rumahnya jauh, sebulan sekali baru pulang dia. Nah habis itu udah aplusan jam 10 kan aplusan nih. Aplusan jam 10, jam 11 jatah kita ngecek karena kan kita malamnya normal. Habis itu balik lagi ke ruang kontrol, kita kan berdua kan, yang tiap jaga tuh berdua. Saya ke loker di basement sambil ngerokok tuh, ngobrol sama dia tuh, teman yang nginep di situ. Kebenaran di loker itu di atasnya itu ya ruang genset itu. Ini kayaknya keran air genset kebuka deh. Oh iya, kedengeran kenceng banget. Yaudah yuk tutup yuk. Ayo tutup. Jalan tuh ke ruang genset di lantai 1 kan. Ruang genset itu memang ruangan yang jarang dijamah sama maintenance juga. Karena yang ada di situ cuma pengecekan kita doang aja. Gitu. Oh, awaknya juga beda banget. Itu tiap ada cleaning servis baru masuk disuruh bersihin ruangan itu, besoknya resign. Tiap ganti orang disuruh bersihin itu lagi sakit, resign juga. Di situ suasananya itu nggak peduli bagi siang malam, memang nggak ada cahaya buat masuk juga. Nah, bener keran kebuka. Tuh, kalau dol kan udah nggak bisa diapa-apain ya. Iya. Ditutup normal, ditutup normal. Nah besok malam keduanya sama lagi. Kita ngecek jam 11 aman tuh. Begitu jam 12 kita cek lagi. Teman saya sendiri kan ngecek kan, saya di ruang kontrol. Ruang kontrol dia ngecek, balik lagi dia ke ruang kontrol. Temenin yuk. Kenapa? Saya pikir ada masalah di tegangan atau gimana kan. Ya udah yuk. Ke ruangan genset itu tuh. Pas kan trafo kan beda ruangannya.
duluan trafo kita masuk, baru ke ruang genset. Trafo, oh aman nih trafo nih. Begitu masuk ruang genset, tuh keran hidup sendiri. Saya kabur, dia kabur. Dia lagi yang nutup, yang teknisi senior lagi yang nutup itu tempat dia mau, gitu. Dan sebelumnya juga ada kan yang chip security yang saya bilang itu yang pertama itu, yang kayak macan itu. Saya pernah ngajak dia ke ruangan itu. Saya pengen tahu aja nih. Dia juga bilang, "Baik Kak, ruangan mana aja sih yang nggak wajar," kata dia gitu. Ya udah yuk. Saya ke ruangan genset. Tuh, di situ tuh. Oh iya Dan, bener Dan. Itu anak kecil sama perempuan. Dan, anak kecil tuh Dan. Iya, itu yang iseng. Katanya dia gitu. Sama yang perempuan yang gimana Dan? Dia kagak ganggu, cuman rutenya dia itu genset basement. Kalau yang untuk anak kecil itu ya iseng memang, mainin keran atau gimana gitu. Oh gitu Dan. Udah diinin Dan. Udah katanya. Yang anak kecil ini yang ganggu katanya dia gitu. Ya udah, perempuan yang saya lihat sama yang chip itu masih ada. Karena yang cleaning yang baru masuk itu juga kemarin itu kan, bersihin itu lagi, ngelihatnya itu wangi sampai dia sakit akhirnya dia resign. Itu belum lama ininya. Itu aja sih ininya sih. Oke. Pak Eka, ya. Nih kan Pak Eka yang lihat di dak atas itu yang mata aja itu. Iya. Bapak pernah cari tahu nggak siapa tuh sebetulnya sosok yang ada di situ tuh? Genderuwo katanya. Genderuwo. Oh. Bener gede. Chip security itu kan depak saya tuh lihat. Matanya nyala. Tinggi banget itu di tangki. Tangki aja masih kalah tinggi. Tangki kita kan tinggi. Iya. Masih kalah tinggi sama dia. Itu. Terus pada saat chief itu kemasukan tuh, yang sampai salto itu, dia kasih pesan apa gitu? Ngomong sesuatu nggak gitu? Kagak, cuman berantem aja. Kayak orang berantem begitu. Cuman katanya dia jahat banget, ganggu katanya dia gitu. Makanya lagi ngobrol-ngobrol sama dia begitu, tiba-tiba dia kayak harimau begitu. Kurang begitu, sampai saya belum pernah ngeliat orang salto bisa begitu. Nah, sama ini penasaran yang tadi lantai sengaja yang kosong itu, yang gelap itu cuma ada lampu pijar kan, Bapak ngelihat sosok security ya? Iya, betul. Dia menyampaikan sesuatu? Enggak, diem aja. Di belakang tuh dia diem aja begitu. Saya juga kagak ngerti itu maksudnya. Cuman diem aja begitu. Pakai pakaian pada yang biru, waktu itu kan biru panjang ya. Diem aja begitu. Begitu saya tengok nggak ada. Tapi Bapak kenal baik sama dia? Kenal. Oh, kenal. Kenal. Yang teman saya yang juga ngalamin sama saya juga kenal dia, cuma dia lupa namanya. Gitu. Bapak pernah cari tahu nggak, atau menurut Bapak nih, kenapa sih di gedung itu tuh banyak gangguan dan banyak kejadian? Ya mungkin menurut saya nih Mas ya, itu kan perkantoran ya, jadi tiap tenan yang nyewa itu mungkin dia punya penglaris atau gimana supaya usahanya dia maju atau gimana, makanya dia bawa yang begitu gitu. Yang saya tahu begitu, jadi begitu dia pindah nggak dibawa lagi, itu ditinggal di situ. Gitu. Bapak lihat sendiri atau itu kata Bapak kata orang gitu cari tahu? Kata security yang senior itu. Namanya teknisi yang senior itu dia juga bilang begitu. Gitu.
Jadi mereka pindah nggak dibawa lagi. Gitu. Jadi banyak numpuk di situ. Iya, numpuk di situ. Sering nggak Pak di situ apa kejadian itu misalkan ada yang meninggal atau gimana? Dari security, rata-rata security sih. Dari teman teknis itu ada 2. Ada 2. Itu selang waktunya ingat ya Pak berapa tahun gitu, berapa bulan itu? Per 3 tahun akhir. Per 3 tahun? Akhir. Itu selalu? Per 3 tahun akhir. Sampai orang kantin sendiri bingung. Kok kenapa ya? Akhir-akhir mulu ya per 3 tahun gini ya kan. Nggak tahu lah, itu juga mau alam ya ininya ya. Iya. Nah, Bapak sampai saat ini Bapak masih kerja di situ? Udah enggak. Oh, udah enggak. Udah enggak. Berarti pekerjaan lama dong? Pekerjaan tempat saya yang lama itu. Terus Bapak resign? Resign. Kenapa? Karena gangguan itu rata-rata memang pada nggak kuat. Oh, nggak kuat. Rata-rata itu 3 tahun udah resign. Jadi begitu, saya termasuk 3 tahun lebih dikit itu termasuk awet sih. Banyak banget gangguannya itu. Oke, berarti sekarang tempatnya udah baru nih? Tempat baru, alhamdulillah bagus lah, aman. Dari lift aja itu udah mau jelakain banget. Itu kalau misalnya main langkah aja, selangkah aja, nyemplung. Jatuh. Gitu. Dan itu bukan saya aja, teman saya juga ngalamin juga kejadian itu. Yang namanya lift kalau udah kita operatorin manual, yang panel di dalam lift itu kita off semuanya, lift kebuka, lampu mati, otomatis nggak bisa jalan, ya kan? Karena kunci di kita, panel juga udah kita tutup, gitu. Pak Eka, setelah Bapak resign dari gedung tersebut nih dulu ya, sampai saat ini pernah ada yang ngikutin Bapak tuh dari gedung yang lama itu sosoknya sampai misalkan ke tempat tinggal Bapak sekarang tuh? Iya, cuman nggak ngikutin sih. Cuman waktu itu saya kerja pulang malam ya, kebetulan lagi ada trouble ya. Itu saya jam 1 sampai rumah. Kebetulan waktu itu saya masih ngontrak ya, di Tambun. Tahu sendiri kan Tambun lokasinya masih kebun-kebun banyak begitulah, kebun-kebun. Nah, itu saya sebelah kontrakan saya itu pohon pisang semua, kebun pisang, nggak keurus lah. Saya lewat itu pocong kali ya, di pohon pisang itu lagi diem begini aja. Saya langsung masuk. Itu saya ada 2 kali ngeliat itu sampai anak saya itu umur 5 bulan. Memang sebelumnya itu anak nangis mulu kalau tiap malam. Tiap malam nangis mulu. Anak saya tuh. Bisa semua berhenti itu pas mau subuh lah. Nah, pada waktu itu kejadian itu nangis. Saya untung lagi ada di rumah. Matanya itu nggak ngedip. Curiga saya kan. Saya bacain surat apa aja juga kagak ngedip. Nah, kebenaran saya yang saya biasa sama teman saya itu yang di Pasar Rebo itu ada orang bisa saya telepon dia, tolonglah biar samperin ke rumahnya, saya bilang begitu kan. Ini anak saya kok kagak berhenti nangis. Oh iya. Samperin tuh. Nah, habis itu yang orang bisanya itu kan pakai HP teman saya kan. Gimana Pak, anaknya udah diem? Udah dia makasih ya Pak ya, sampai bilang gitu. Nah, besoknya kan saya pasti ngucapin terima kasih dong sama Bapak itu kan. Iya. Saya samperin rumahnya. Pak, makasih ya Pak ya. Oh iya, Pak Eka kata dia gitu. Itu saya kan belum pernah cerita kontrakan saya itu gimana, sebelah sana, belakangnya gimana. Belum pernah cerita ke dia. Ke teman saya juga saya belum cerita karena dia belum pernah main kan. Ketebak. Rumahnya Pak Eka ini sebelahnya pohon pisangan yang belakangnya kali ya.
Bener Pak, ketebak sama dia. Yang saya ngeliat pocong itu yang di bawah pohon pisang itu jahat semua katanya dia begitu kan. Itu di pohon pisang itu katanya. Ada juga dia kadang-kadang dari kali. Emang di belakang rumah saya itu kali. Jadi dalam artian Pak, banyak sosok yang ngikutin Bapak dari setelah risan itu. Iya, saya juga kagak ngerti itu. Kayaknya masih banyak cerita ini Pak. Masih banyak kesininya sih. Nah, buat Sobat Buntu nih yang masih mau dengerin Pak Eka cerita di tempat kita di Jalan Buntu, silahkan komen. Nah, Pak Eka, nih makasih banget nih. Iya, sama-sama. Sama-sama. Udah cerita pengalaman kerjanya. Sama-sama. Nanti boleh tuh cerita lagi di sini. Boleh. Asal diundang lagi. Iya, boleh. Jangan minum dulu. Iya. Oke, Sobat Buntu, jadi itulah cerita dari Pak Eka. Dan sampai di sini dulu, jangan lupa tetap tonton terus Jalan Buntu.